Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Songo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan, di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, kebakaran, gunung meletus, musibah rumah tangga ataupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjadi cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini Al-Fakir bisa membuat video. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan nanti adalah menjadi ladang ibadah Al-Fakir dan tidak menjadikan satu mudarat. Nah, kebetulan sahabat Pusaka Jawa, saya akan bercerita dulu tentang Tosan Aji. Ya, saya selalu menyebutkan pecinta Tosan Aji dibagi menjadi 3 versi Pusaka Jawa Official, yaitu satu, pecinta Tosan Aji yang suka dengan antikan atau nilai historisnya saja. Jelas di situ yang dilihat adalah tangguh, utuh, sepuh, atau tus. Tangguh itu garap dari mana, utuh bilanya utuh, sepuh itu sudah tua. Ya. Kemudian yang kedua adalah pecinta Tosan Aji yang suka dengan nilai sisi esoterik atau sisi isi tuah, manfaat, powernya dari sisi goib atau supranaturalnya. Yang ketiga adalah pecinta Tosan Aji yang suka dengan dua-duanya. Nah, dia suka bilanya yang bagus, isinya juga bagus. Nah, di situ jadi kenapa saya jelaskan agar para penonton yang baru nonton channel YouTube saya bisa memilah dan memilih, oh berarti saya lebih suka ke antikannya. Nanti kita bahas tentang makna filosofinya. Nah, saya suka dengan isinya nanti begini. Oh, perawatannya kalau yang suka dengan antikannya saja bagaimana, yang tidak suka dengan antikannya bagaimana? Ya kan, tentu perawatannya agak berbeda. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan bercerita tentang dapur keris yang erat hubungannya dengan cita-cita agar tercapai. Karena nama dari dapur ini adalah ya tujuannya agar kita segala hajat kita, segala urusan kita itu dapat ditembus. Iya, dapat tercapai. Siapa orangnya yang tidak senang dengan harapan dan cita-citanya tercapai? Apapun akan diusahakannya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang masih mempunyai keinginan. Makanya jangan pernah berhenti untuk berharap. Manusia akan kalah jika dia tidak punya harapan atau hope. Nah, saya cerita sebentar tentang dapur keris ini. Ya, dapur keris ini saya dapatkan dari temannya kakak saya. Dulu temannya kakak saya itu dilihat ya dikatakan kaya banget, enggak punya juga enggak, tapi pada saat itu dimana orang enggak punya pada mobil, dia sudah punya mobil karena dia adalah orang tuanya juragan kelapa di Brebes, almarhum semua dua-duanya saya kenal, ya kan. Terus ya lumayan lah anak-anaknya, ya penampilannya ya lumayan, namanya ada duit gitu kan, anak buahnya juga banyak. Nah, kenapa jatuh ke saya? Karena memang sudah waktunya. Yang kedua, anaknya tidak suka dengan pusaka. Yang ketiga, karena kebutuhan. Jadi pusaka itu akan muter, sahabat Pusaka Jawa, akan muter. Ya, akan terus dari berpindah tangan. Jodohnya akan berpindah. Berarti ini. Kalau bapaknya temennya kakak saya itu
tidak meninggal, kemungkinan pusaka ini tidak dijual karena saya tahu itu adalah pegangannya beliau. Seperti itu. Ya. Jadi ini pusaka kalau orang tuanya masih hidup kayaknya enggak dijual ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita babar tentang warongkonya. Warongkonya adalah warongko Gayaman Surakarta Wondo Kakok Panci. Ya, kita ketahui warongko banyak sekali jenisnya. Kakok Panci, ada gebil, ada gandon, ya kan. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kemudian tadi sedikit saya sambung lagi ya. Ketika kakak saya menawarkan bila keris itu lewat foto dan video, kemudian begitu saya lihat, bagus. Saya lihat bilanya masih dalam keadaan minyak, sahabat Pusaka Jawa, ya masih kotor bahasanya. Kemudian saya bilang oke, yes, bawa sini. Dia WA siang, sorenya bawa ke sini, ternyata sama temannya kakak saya. Tapi memang dari dalam hati saya keris ini beraninya sekian karena dengan tampilan besinya, tampilan ini bagus. Makanya saya berani sekian. Begitu datang terus saya salaman terus saya bilang to the point. Nggak begitu lama saya bilang, saya keris kamu saya mahalin sekian. Dia langsung ya udah. Setelah ngobrol lama ternyata dia bilang, memang saya dari rumah mintanya segitu. Jadi dalam hati saya sudah nyebut, dia juga dalam hati dari sana sudah nyebut. Jadi memang pusaka ini memang bahasanya memang jodoh. Ya kan, tanpa ada nego-nego saya nyebut, dia pun ternyata di rumah sudah membatin harganya segitu. Jadi itu. Ya. Dan yang nanti kita baper tentang keistimewaan bilah keris ini. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tadi sudah saya bilang ini adalah warongkonya Gayaman Surakarta Wondo Kakok Panci. Untuk pendoknya ini adalah pendok pelok ya. Ini lawasan sahabat Pusaka Jawa dengan lunglungan, itu jelas. Ini karena saking lawasnya hitam. Ini kalau tak bersihin sahabat Pusaka Jawa, tak bersihin lah ya, ini mungkin pakai Pepsodent kali ya, digebek. Ini putih. Saya kurang tahu ini warnanya apa, belum tak cek. Bukan emas. Ya pendoknya ya. Terus ini untuk handle-nya, handle seperti handle widengan. Kemudian untuk handle mendaknya. Untuk handle-nya ini adalah jejeran nunggak semi Wondo Canteng. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bilanya cukup berat sahabat Pusaka Jawa karena memang bilanya tebal ya. Saya perlihatkan bilanya yang lurus ya, kemudian memakai kembang kacang, memakai jalen, memakai lambe gajah, memakai pejetan, dan di sini kalau kita perhatikan di pejetan ini ada garis ke sini sampai ke sini. Lumayan panjang bila bolak-balik, simetris ini ya kan, kelihatan kan. Kemudian memakai gereneng ya, ini adalah dapur Sujen Ampel sahabat Pusaka Jawa. Dan juga pawakannya adalah gilik. Pawakannya gilik. Kenapa pawakannya gilik? Ini di sini ini seperti ngelimpah ya, seperti ngelimpah, seperti punggungnya sapi, memakai odo-odo. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita babar tentang panjang bilanya. Kita ukur panjang bilanya berapa. Panjang bilanya ini 37 cm, istimewa pas. Lebar bilanya cukup lebar untuk keris standar, 2,5 cm di bagian tengahnya. Di bagian sor-soran sini pun sama, 2,5 cm. Untuk gonjonya panjangnya cukup panjang ini sahabat Pusaka Jawa. Panjang.
8,5 cm sahabat pusaka Jawa. Panjang gonjonya 8,5 cm. Gonjonya pun tebel. Lebar gonjo berapa ini coba? Lebar gonjo hampir 1 cm loh. Cukup tebel. Ya gagah. Oke. Untuk kembang kacangnya pun gagah. Kita babar tentang kembang kacangnya. Kembang kacangnya ini adalah kembang kacang, ikutnya kembang kacang gelung wayang. Kembang kacang banyak, ada kuku bimo, gelung wayang, bungkem, pogok, ya kan, banyak. Nah ini kembang kacang gelung wayang. Pecetannya adalah ini pecetan bata rubuh, karena pecetan ada dua, bata rubuh dan adek bata. Bata rubuh itu seperti bata yang dibaringkan, adek bata itu seperti batu bata yang berdiri agak tinggi. Ya. Kemudian kita bahas tentang pucukan bilanya. Nah ini sahabat pusaka Jawa, pucukan bilanya cukup istimewa. Ini pucukan bilanya ambututumo. Jarang ada keris dengan pucukan ambututumo. Banyak kan nyujen anggabah kopong ini. Kalaupun nanti ambututumonya ini korosi, dia akan menjadi anggabah kopong. Tapi ini masih. Jadi seperti ekornya tumak kutu centil gitu. Nah kalau yang centilnya hilang, tadi ini anggabah kopong. Nah ini masih utuh, istimewa. Ini masih utuh. Ya, bilanya tebal. Jelas bilanya tebal. Tempaan besinya pun terlihat, lipatan-lipatan besinya di sini terlihat sekali. Sap-sapan tempaan besinya dengan pamornya itu terlihat jelas sekali. Oke. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita babar tentang pamornya. Saya dekatkan ke depan. Saya dekatkan ke kamera. Pamornya ini dari bawah full, tumpah-tumpah. Ini keris yang cukup, menurut saya cukup istimewa. Pamornya juga cukup terang, full pamor, tidak ada kosong, tidak ada kosong buntu sampai kepada gonjonya. Saya yakin keris ini ketika dipesan pasti harganya mahal. Saya punya keyakinan yang besar. Saya punya keyakinan karena dari segi garapnya yang bagus, ya, kembang kacangnya di sini kokoh. Kenapa dibikin kokoh? Biar terlihat gagah. Kelebihan yang lainnya adalah biar tidak cepat putus. Ini tebel nih, tuh. Biasanya kan jelantik tipis gitu kan, ini enggak. Dan juga ini menyesuaikan dengan bila. Dan juga ini juga untuk mencirikan satu tangguh juga bisa. Salah satunya. Oke, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ini dengan pamor yang di sini, ini ngelis atau berbentuk tepen sampai ke sini. Bolak-balik pun sama. Ya, ini adalah dapur wengkon isen. Karena di dalamnya penuh dengan isi. Wengkon artinya seperti frame, isen adalah isi, di dalamnya ada isinya. Kita bicara tentang pamor wengkon. Pamor wengkon saja, kalau dibikin pamor wengkon saja itu cara pembuatannya cukup susah dan hanya untuk yang profesional saja yang bisa membuatnya. Nah kita lihat terus kemudian wengkon itu ada dua, adalah pamor wengkon miring dan wengkon melumah. Yang kita lihat ini pamornya wengkon apa? Yang saya lihat ini adalah pamornya wengkon miring, bukan wengkon melumah. Jadi ini cukup istimewa. Perpaduan antara pamor wengkon dan juga di dalamnya isinya melumah. Biasanya saya bicara ya, kenapa saya bicara ini pamornya wengkonnya wengkon miring, karena ini garisnya lurus dan tidak, Anda ketahui nih, di bagian sininya saja ini tidak nerjang landep. Kalau untuk pamor yang wengkonnya wengkon melumah itu biasanya garisnya nggak lurus, belok, tapi tetap berbentuk frame. Nah ini kalau kita perhatikan, ini lurus, bawah sini pun lurus, ini istimewa. Ini cukup istimewa dan saya yakin yang bikin keris ini adalah orangnya empu yang mumpuni, profesional. Ya. Nah di sini kita harus mempunyai kejelian tersendiri ketika kita mengkoleksi satu bilah pusaka. Jadi kenapa pusaka itu kadang mahal harganya? Karena dilihat dari segi materialnya, segi garapnya, pasikutannya, yang akan membuat kita jatuh cinta. Ya,
Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jatuh cinta itu enak rasanya, tapi Anda ketika jatuh cinta, siap-siaplah Anda terjatuh. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas tentang makna filosofi dari pamor wengkon isen. Pamor wengkon sendiri mempunyai tuah atau angsar agar si pemiliknya menjadi hemat dan dijauhkan dari segala macam godaan. Ya, jadi orangnya menjadi hemat, duitnya bisa kumpul dan dijauhkan dari segala macam godaan. Tentunya godaan itu banyak sekali, baik perempuan, judi, mabuk dan lain sebagainya. Jadi ini lebih ke arah perlindungan. Isen artinya yang ada di dalamnya, tidak cuma dia yang dilindungi, yang punya pusaka, tapi juga keluarganya. Ya, sahabat pusaka. Jadi ini adalah pamor perlindungan untuk diri sendiri dari hawa nafsunya agar tidak menjadi orang yang boros, tapi juga ini melindungi keluarganya, harta bendanya. Di sini isen juga termasuk harta benda. Sekarang saya perlihatkan sahabat, ini pamornya. Di sini garis-garis pamor ini, tempat besinya itu jelas terlihat di sini. Sap-sapan besinya di sini terlihat. Ini cukup istimewa, ini layak untuk dikoleksi. Warongkonya sudah bagus, garap besinya sudah bagus. Ya, warongkonya ori bawaannya. Karena dulu ini dimiliki cukup oleh orang kaya dulu di Brebes, Juragan Kelapa. Sekarang kita lihat di bagian gonjonya ada juga pamornya. Ya, ini dengan garis-garis mendatar horizontal yang bertumpuk, ini adalah pamor Mas Kemambang. Kalau cuma satu namanya Gendit Mimang. Nah, kalau ini adalah pamor Mas Kemambang. Pamor Mas Kemambang, sebagian pecinta keris beranggapan agar si pemilik bisa mudah bergaul untuk di kalangan atas maupun kalangan bawah. Ya, wajar saja orangnya pemiliknya menjadi orang kaya. Karena apa? Karena dia jadi orang kaya karena bisa bergaul baik golongan atas maupun golongan bawah. Ya, pamornya pun cukup bagus. Ya, ini malah sahabat Pusaka Jawa, pamornya ini kayak gini, ngompak seperti wilut. Anda lihat nih. Tuh. Ya kan? Tapi sap-sapan. Ya, gonjonya ini adalah gonjo speed rontal, sahabat Pusaka Jawa. Gonjonya speed rontal. Kita ketahui gonjo itu ada speed rontal, kelap lintah, gonjo wilut, gonjo sepan, gonjo wuwung. Ya. Ini gonjonya adalah gonjo speed rontal, dan di sirah cicaknya ini cukup besar, sahabat Pusaka Jawa, gede tebel sirah cicaknya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kemudian kita bahas makna filosofi dari dapur keris lurus. Makna filosofi dari dapur keris lurus agar si pemilik dapur keris lurus itu mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman. Artinya manusia pasti dicoba di dunia ini. Dunia ini kalau Anda nggak kena cobaan, bukan manusia. Karena Rasulullah SAW saja ketika sudah tertimpa masalah ini selesai, datang masalah yang baru. Jadi di dunia ini adalah tempat di mana kita diasah untuk menjadi orang yang baik. Apapun masalahnya, apapun kejadiannya, tetap menjadi orang baik, mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman dengan harapan yang tercapai. Nah, sekarang kita bahas tentang dapur Sujen Ampel. Sujen berasal dari makna tusuk sate, namanya sujen yang tajam, yang dari bambu itu ya. Sujen Ampel itu dari kata pohon pring, bambu ampel. Ya, bambu ampel. Bambu ampel punya fungsi tersendiri yang kadang untuk orang sakti ketika ditusukkan dengan bambu ampel bisa tembus, yang tidak dibacok gak mempan, ditembak gak mempan, kadang ditusuk pakai bambu ampel mempan. Nah, jadi ini mempunyai makna simbolik adalah agar segala hajat kita, permohonan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu dikabulkan. Oke. Ya, jadi kalau kita rangkum sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, keris dapur Sujen Ampel ini mempunyai tuah agar si pemilik ini diberikan kekuatan dari dalam untuk menjadi orang yang hemat, dilindungi dirinya sendiri dan juga keluarganya, ya kan.
dari hal-hal atau godaan-godaan yang dari dalam maupun dari luar. Di sini mengkon isen jelasnya seperti itu. Kemudian juga orangnya bisa bergaul masuk ke golongan atas maupun golongan bawah. Ya sahabat pusaka Jawa, karena di sini ada pamor mas kemambang. Oke, diberikan keteguhan hati dan kekuatan iman. Selama dia hidup, dia orangnya lempeng. Ada masalah, larinya ke Tuhan yang Maha Esa. Larinya ke Tuhan, yang mengadukan kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena sebetulnya semua yang terjadi kersane Gusti Allah. Kalau sudah Allah yang menentukan kamu di jalur A, kita pengen di jalur B, biar Allah yang memindahkan. Allahumma ja'alna minhum. Banyak cara agar Allah sayang sama kita. Karena harapan kalau kita tercapai pasti senang. Tapi kadang kita kecewa karena harapan tidak tercapai. Kita tidak tahu maksud yang di belakang itu kenapa. Makanya doa kita diberikan rasa syukur dan bisa mengambil satu hikmah agar kita menjadi orang yang pandai bersyukur dan tidak mudah kecewa, tidak mudah stres ketika menghadapi sebuah kenyataan hidup. Dan ini dapur ini agar kita harapan-harapan kita selalu tembus. Sekarang kita bahas tentang besinya sahabat pusaka Jawa. Besinya ini hitam keputih-putihan. Ini ikutnya adalah besi Kamboja. Besi Kamboja tua atau angsarnya agar dihormati oleh banyak orang. Nah ini dari bahan besinya saja sudah jelas. Jadi orangnya pun menjadi orang yang dilindungi, dihormati oleh banyak orang. Ya, dia bergaul kalangan atas, kalangan bawah, tapi juga dihormati, bukannya disepelekan atau dipandang sebelah mata. Sekarang kita lihat pasikutannya sahabat pusaka Jawa. Kita lihat pasikutannya ya. Pasikutannya yang sedang, bilanya agak lebar. Ini memang bilanya lebar, ikutnya bu ya. Terus kemudian bilanya juga tebal ya. Ini kemudian bentuk sirah cicak pada gonjong membesar. Ya, kemudian pasikutannya juga ikutnya ini panjang, 37 garis normal. Ini dapurnya tangguhnya adalah tangguh Tuban. Keris-keris Tuban itu keris-keris yang istimewa. Ya. Banyak empu-empu yang hebat tinggal di Tuban. Keris-keris Tuban jelas-jelas adalah keris yang menurut saya banyak sekali di hati para kolektor. Karena apa? Kerisnya tebal, bilanya lebar. Jadi kalaupun berkorosi pun apa tetap saja masih utuh. Tapi ini kerisnya ikutnya utuh, sahabat pusaka Jawa. Dan ini cukup menurut saya dari segi garap, dari segi bahan, dari segi pamor istimewa, dari segi makna filosofi istimewa. Kita bicara tentang nilai tus ya, tangguh utuh sepuh, bukan dari sisi esoterinya. Ya, ini cukup istimewa. Ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, ini layak untuk koleksi. Ya, kalaupun ini tinggal dibersihkan saja. Ini kalau mau kayak gini, lawasan kayak gini apa tinggal digebuk saja selesai ini. Bagus semua. Ini sengaja tidak tak apa-apain biar jelas ini memang keris sepuh dan ini warung aslinya. Ya, sahabat pusaka Jawa, di mana kita bicara tentang Tuban itu Tuban itu ada dua, Tuban era Mojopahit dan Tuban era Mataram. Ini menurut Mas Wawa Tuban apa? Ini Tuban era Mojopahit. Ya, sekelas dengan Mojopahit. Ada Tuban yang Mataram. Tuban yang Mataram beda. Dari besi, pasikutannya agak beda. Ya. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silakan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video terupdate dari saya. Yang ingin request nama dapur, silakan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika ada potret, jika ada maafkan, minta dimaafkan. Ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.